Pemirsa, seorang pria menjadi korban penyiksaan dan penyekapan selama 3 bulan di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi karena masalah jual beli mobil. Korban kemudian mendatangi Mapolsek Durensawit terkait kasus ini. Nasib tragis menimpa seorang pemuda yang menjadi korban penyekapan dan penyiksaan. Korban berinisial MRR merupakan seorang mahasiswa berumur 23 tahun. Kasus penganiayaan dan penyekapan ini berawal dari masalah jual beli mobil yang dilakukan korban bersama terduga pelaku berinisial HRA. Korban diketahui menggunakan uang transaksi jual beli untuk kebutuhan pribadi yang seharusnya disetorkan kepada terduga pelaku. Terduga pelaku kemudian melakukan penyiksaan dan penyekapan terhadap korban selama 3 bulan. Penyiksaan dan penyekapan dilakukan terduga pelaku di sebuah kafe bersama rekannya yang berjumlah 15 hingga 30 orang. Mohon maaf ya, tapi harus saya sebutkan satu persatu, metode disiksanya itu lebih kejam dari penjajahan zaman dulu. Gitu kan? Korban kita ini diborgol tangannya, kakinya diikat dengan kabel, ditelanjangi, mengalami pemukulan secara bergantian oleh lebih dari 30 orang, gitu kan? Itu antara 20 atau 30 orang. Lalu bagian lubang kelamin dimasukkan bubuk cabai, lalu bagian kelamin juga dibakar, dan bagian puting juga dijepit menggunakan tang potong, dipaksa memakan batu kerikil dan puntung rokok. Korban mengatakan bahwa korban masih membutuhkan perawatan berkelanjutan hingga beberapa tahun ke depan. Hasil pemeriksaan saraf kemarin di rumah sakit itu kan yang mirisnya ini harus menjalani tahapan pengobatan berkelanjutan. Jadi efek dari benturan yang dilakukan oleh mereka ini mengakibatkan dia harus mengalami perawatan yang lebih lanjut. Jadi pengobatan jangka panjang untuk psikis dan kejiwaan. Kapolsek Durensawit AKP Sutikno mengatakan pihaknya telah menerima laporan kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan yang terjadi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Tentang adanya dengan melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain. Nah, di sana adalah pasal 333 KUHP. Dan saat ini penyidik sedang melakukan penyelidikan maksimal. Itu yang sedang ditangani di KPK. Hingga saat ini, 4 saksi telah diperiksa oleh pihak kepolisian untuk mendalami kasus ini lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kasus ini, kita bergabung bersama Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, ada AKBP Armunanto Hutahayan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak Hutahayan, ini dari hasil pemeriksaan, kira-kira apa motif dari penganiayaan dan juga penyekapan ini, Pak? Ya, betul, Pak. Jadi pada tanggal 19 Juli yang lalu, kami telah menerima laporan polisi terkait adanya penyekapan yang dialami oleh korban RPP. Terduga pelapornya itu adalah saudara H. Bersama kurang lebih 20 orang rekan-rekannya. Saat ini kami masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Nah, adapun motif terjadinya penyekapan dan juga dugaan penganiayaan tersebut, itu diduga berawal adanya jual beli mobil. Jadi si pelaku ini meminta korban RPP untuk menjualkan 1 unit mobil. Mobil ini sudah terjual senilai 320 juta, namun baru dibayarkan sekitar 120 juta terhadap pelaku penyekapan H. Nah, pada saat bulan Mei, si pelaku ini memanggil korban untuk melunasi sisa hasil penjualan kurang lebih 200 juta tersebut. Namun oleh si korban RPP tidak sanggup atau belum sanggup untuk melunasi dan meminta waktu. Nah, dari saat itu si korban ini tidak diperbolehkan
pulang oleh si pelaku H. Itu sementara keterangan yang bisa kami sampaikan. Uang yang belum disetorkan, kira-kira ada sih Pak alasan untuk tidak menyetorkan itu kenapa Pak? Ya, sementara menurut pengakuan korban, untuk uang tersebut digunakan untuk keperluannya pribadi. Karena keperluan pribadi. Sementara korban dan pelaku ini apakah ada hubungan, mungkin sudah kenal sebelumnya atau memang mereka ini hanya jual beli mobil saja Pak? Ya, di antara pelaku dan korban ini memang sudah ada hubungan pertemanan ya, jadi mereka sudah kenal sebelumnya. Sudah kenal sebelumnya. Lalu Pak, seperti apa Pak kondisi korban saat ini Pak? Ya, betul. Sampai saat ini ya korban sehat-sehat saja, namun memang terdapat ada beberapa bekas-bekas luka di tubuh beliau ini. Baik. Terkait bekas luka sedang kami lakukan pendalaman. Baik, ada bekas luka di dalam tubuhnya. Boleh sedikit mungkin seperti apa lukanya? Apakah luka benda tajam atau benda tumpul? Nah, itu sedang kami mintakan visum ke rumah sakit, Pak. Baik, masih dalam visum ya Pak saat ini Pak. Kemudian untuk kelanjutan proses hukumnya seperti apa Pak nanti Pak? Ya, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya. Sudah sampai saat ini sudah ada 7 saksi kami periksa ya. Untuk prosesnya masih tahap penyelidikan. Dan selanjutnya kami akan memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang lain dan juga terduga si pelaku. Demikian, Pak. Baik, ancaman pasal untuk pelaku seperti apa Pak? Ya, sementara ini kami terapkan pasal 333 KUHP dan juga pasal 351 KUHP, Pak. Baik. Baik, kita nantikan kelanjutannya Pak. Kita harapkan ada hukum yang setimpal untuk pelaku dan kita doakan agar korban juga bisa cepat pulih. Terima kasih banyak Bapak Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, ada Pak AKBP Armunan Tohutahyan. Terima kasih Pak. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Bapak.